Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Fitrawati dengan NPM 035 kelas M2A dengan mata kuliah Pengantar Makroekonomi dengan dosen pengampu Ibu Helmawati SEMSI, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Kali ini kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Pengertian pengangguran. Pengangguran merupakan keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja yang telah berusaha mencari pekerjaan tetapi tidak memperolehnya. Individu yang menghadapi masalah tersebut dinamakan pengangguran. Dan rumus menghitung pengangguran yaitu untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari persentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Contohnya, tingkat pengangguran sama dengan jumlah penganggur jumlah angkatan kerja dikali 100%. Beberapa hal yang menyebabkan pengangguran. Yang pertama, penduduk yang relatif banyak. Yang kedua, pendidikan dan keterampilan yang rendah. Yang ketiga, angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta. Yang keempat, teknologi yang semakin modern. Yang kelima, pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukan penghematan. Yang keenam, penerapan rasionalisasi. Yang ketujuh, adanya lapangan kerja yang dipengaruhi musim. Yang kedelapan, ketidakstabilan perekonomian, politik, dan keamanan negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pengangguran atau macam-macam pengangguran. Yang pertama kita lihat dari berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, pengangguran normal atau friksional, yaitu pengangguran ini disebabkan oleh adanya kesulitan mempertemukan antara pihak yang membutuhkan tenaga kerja dengan pihak yang memiliki tenaga kerja atau angkatan kerja. Yang kedua yaitu pengangguran siklikal, adalah pengangguran yang disebabkan kemunduran ekonomi yang menyebabkan perusahaan tidak mampu menampung semua pekerja yang ada. Yang ketiga yaitu pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh penggunaan yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi syarat yang ditentukan oleh pembuka lapangan pekerjaan. Yang keempat yaitu pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh perkembangan teknologi. Perubahan ini dapat menyebabkan pekerja harus diganti untuk bisa menggunakan teknologi yang diterapkan. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapatkan pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal. Yang kedua yaitu pengangguran tersembunyi, adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Yang ketiga, pengangguran bermusim, yaitu pengangguran akibat siklus ekonomi yang berfluktuasi karena pergantian musim. Yang terakhir yaitu setengah menganggur, yaitu keadaan tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Baiklah, kita akan membahas topik yang selanjutnya yaitu tentang inflasi. Inflasi merupakan suatu keadaan di mana terdapat kenaikan harga umum secara terus-menerus. Untuk mengetahui tinggi rendahnya inflasi menggunakan indeks harga. Selain itu, untuk meneliti laju inflasi biasanya barang dikelompokkan menjadi 3. Pangan, sandang, papan, dan juga dapat lain-lain. Apabila inflasi itu ringan, biasanya justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian untuk berkembang lebih baik. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah yaitu pada saat terjadi hiperinflasi, keadaan perekonomian menjadi kacau balau. 3 aspek penting dalam definisi inflasi. Yang pertama, adanya kecenderungan harga-harga meningkat. Yang kedua, peningkatan harga tersebut berlangsung terus-menerus. Yang ketiga, mencakup pengertian tingkat harga umum. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi. Yang pertama, tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk mengatasi barang dan jasa. Yang kedua, tuntutan kenaikan upah dari pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu kenaikan harga barang impor. Yang keempat, penambahan penawaran uang dengan cara mencetak uang baru. Yang kelima, kekacauan politik dan ekonomi seperti yang pernah terjadi di Indonesia tahun 1998. Akibatnya, angka inflasi mencapai 70%. Bagaimana sih metode pengukuran inflasi?
Suatu kenaikan harga dalam inflasi dapat diukur dengan menggunakan indeks harga, yaitu ukuran rata-rata perubahan harga dari suatu paket komoditas atau commodity basket dalam suatu kurun waktu tertentu atau antar waktu. Ada beberapa indeks harga yang dapat digunakan untuk mengukur laju inflasi, antara lain. Yang pertama, Consumer Price Index atau CPI, indeks yang digunakan untuk mengukur biaya atau pengeluaran rumah tangga dalam membeli sejumlah barang bagi keperluan kebutuhan hidup. Yang kedua, Producer Price Index, PPI, dikenal dengan Wholesale Price Index yang lebih menitik beratkan pada perdagangan besar seperti harga bahan mentah, raw material, bahan baku atau bahan setengah jadi. Indeks PPI ini sejalan dengan indeks CPI. Yang ketiga yaitu GNP Deflator. GNP Deflator ini merupakan jenis indeks yang berbeda dengan indeks CPI dan PPI, di mana indeks ini mencangkup jumlah barang dan jasa yang termasuk dalam hitungan GNP, sehingga jumlahnya lebih banyak dibanding dengan kedua indeks di atas. Selanjutnya, jenis-jenis inflasi. Yang pertama, inflasi berdasarkan sumber atau penyebab. A. Inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini terjadi saat perekonomian berkembang pesat dan menyebabkan kesempatan kerja yang tinggi pula, sehingga tingkat pendapatan masyarakat juga ikut meningkat dan tingkat konsumsi mereka juga meningkat. Tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa, sehingga menimbulkan inflasi dalam perekonomian. B. Inflasi desakan biaya. Inflasi ini terjadi saat perekonomian berkembang pesat dan tingkat pengangguran sangat rendah. Perusahaan akan mencari karyawan baru dan membayar mereka dengan upah tinggi untuk menaikkan tingkat produksi. Ini menyebabkan biaya produksi meningkat dan menyebabkan kenaikan harga barang yang menyebabkan inflasi. Yang C yaitu inflasi diimpor. Inflasi diimpor ini terjadi karena kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh kenaikan harga barang impor yang digunakan sebagai bahan mentah produksi dalam negeri. 2. Inflasi berdasarkan tingkat kelajuan kenaikan harga-harga yang berlaku. Yang pertama, inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Yang digolongkan kepada inflasi ini adalah kenaikan harga-harga yang tingkatnya tidak melebihi 2 atau 3% setahun. Yang kedua, inflasi sederhana adalah secara rata-rata di sebagian negara tingkat inflasi mencapai di antara 5 hingga 10%. Inflasi dengan tingkatnya seperti itu digolongkan sebagai inflasi sederhana atau moderate inflation. Yang ketiga yaitu hiperinflasi, suatu keadaan kenaikan harga-harga dalam perekonomian yang tingkatnya adalah sangat tinggi dan mencapai jauh lebih tinggi dari 10% dan seringkali melebihi 100%. Next, efek dari inflasi. 1. Inflasi dan perkembangan ekonomi. Inflasi yang tinggi tingkatnya akan menghambat perkembangan ekonomi. Biaya yang terus-menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Maka, pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi. Investasi produktif akan berkurang dan kegiatan ekonomi akan menurun. Sebagai akibatnya, lebih banyak pengangguran akan terwujud. Yang kedua, inflasi dan kemakmuran masyarakat. Di samping menimbulkan efek buruk ke atas kegiatan ekonomi negara, inflasi juga akan menimbulkan efek-efek yang berikut kepada individu dan masyarakat. Yang pertama yaitu inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapatan tetap. Yang kedua, inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Yang ketiga, memperburuk pembagian kekayaan. Inflasi, pengangguran, dan kurva Phillips. Trade-off adalah antara inflasi dengan pengangguran ini disebut dengan kurva Phillips. Kurva Phillips merupakan refleksi dari kurva penawaran agregat jangka pendek ketika para pembuat kebijakan menggerakkan perekonomian sepanjang kurva penawaran agregat jangka pendek, pengangguran dan inflasi bergerak ke arah berlawanan. Kurva Phillips atau Phillips Curve dalam bentuk modernnya menyatakan bahwa tingkat inflasi tergantung pada 3 kekuatan, yaitu inflasi yang diharapkan, deviasi pengangguran dari tingkat alamiah atau pengangguran siklis, dan guncangan penawaran. Bentuk kurva Phillips. Sifat umum kurva Phillips yaitu pada mulanya penurunannya sangat curam, tetapi semakin lama semakin bertambah landai. Kurva tersebut menggambarkan sifat berikut. Apabila tingkat pengangguran sangat rendah, tingkat upah semakin cepat kenaikannya. Yang kedua, apabila tingkat pengangguran relatif tinggi, kenaikan upah yang relatif lambat berlakunya.
Selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan pemerintah, yaitu yang pertama kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Dua, kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral. Di Indonesia adalah Bank Indonesia untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dijalankan oleh dua pihak yang berbeda. Kebijakan fiskal dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Sentral. Kedua institusi ini haruslah menyesuaikan kebijakan ekonominya dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Apabila tidak demikian, yaitu apabila langkah mereka menimbulkan efek yang bertentangan, yaitu satu pihak menjalankan langkah-langkah untuk mengatasi inflasi dan pihak lainnya menjalankan kebijakan mengatasi pengangguran, kebijakan yang bertentangan itu tidak akan mencapai tujuannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa tujuan kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama, tujuan bersifat ekonomi. Tujuan untuk mengatasi pengangguran didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi. Dalam hal ini ada 3 hal dipertimbangkan yang utama. Yang pertama, untuk menyediakan lowongan pekerjaan yang baru. Yang kedua, untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Yang ketiga, memperbaiki kesamarataan pembagian pendapatan. 2. Tujuan bersifat sosial dan politik. Tanpa kestabilan sosial dan politik, usaha-usaha untuk mengatasi masalah ekonomi tidak dapat dicapai dengan mudah. Berikut ini diterangkan masalah sosial dan politik utama yang ingin diatasi melalui kebijakan pemerintah mengurangi pengangguran. A. Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga. B. Menghindari masalah kejahatan. C. Mewujudkan kestabilan politik. A. Mencegah pengangguran. 1. Bank Sentral perlu menurunkan suku bunga. 2. Kementerian Keuangan menambah pengeluaran pemerintah yang dapat diikuti pula dengan pengurangan pajak. Langkah tersebut akan menyebabkan 1. Kenaikan dalam pengeluaran agregat sebagai akibat kenaikan investasi, kenaikan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, kenaikan pengeluaran rumah tangga atau konsumsi. Setelah kita membahas tentang cara mencegah pengangguran, kali ini kita akan membahas tentang cara mencegah inflasi. 1. Kebijakan moneter. Sasaran kebijakan moneter dicapai melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Bank Sentral dapat mengatur uang girang melalui peralatan moneter, yaitu 1. Pelaksanaan operasi terbuka atau open market operation, di mana pengendalian jumlah uang beredar oleh Bank Sentral dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga. Yang kedua, penetapan tingkat diskonto atau discount rate policy, yang merupakan tingkat bunga yang ditetapkan Bank Sentral sebagai pinjaman yang diberikan kepada bank umum. Yang ketiga yaitu penetapan rasio cadangan wajib minimum, reserve requirement, yaitu proporsi cadangan minimum yang harus dipegang bank umum atas simpanan masyarakat yang dimiliki. Untuk menekan laju inflasi, cadangan minimum ini dinaikkan sehingga jumlah uang menjadi lebih kecil. Yaitu dengan cara kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijakan fiskal yang berupa pengurangan pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total sehingga inflasi dapat ditekan. Yang ketiga yaitu kebijakan yang berkaitan dengan output. Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijaksanaan penurunan bea masuk hingga impor cenderung meningkat, bertambahnya jumlah barang dalam negeri cenderung menurunkan harga. Yang keempat yaitu kebijakan penentu harga dan indexing. Ini dilakukan dengan penentuan harga serta didasarkan pada indeks harga tertentu untuk gaji atau upah. Kalau indeks harga naik, gaji atau upah juga dinaikkan. Kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Bentuk kebijakan pemerintah tersebut untuk mengatasi masalah inflasi dan pengangguran adalah sebagai berikut.
Untuk mengatasi pengangguran, mendorong lebih banyak investasi, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan, memberikan subsidi dan mengurangkan pajak perusahaan dan individu. Yang kedua, untuk mengatasi inflasi, melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor dan pajak di atas bahan mentah, melakukan penetapan harga, menggalakkan pertambahan produksi dan menggalakkan perkembangan teknologi. Baiklah, sampai di sini dulu hasil presentasi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan kalimat dalam pengetikan karena saya dalam proses pembelajaran. Baiklah, saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.